Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dan kali ini kita menghadirkan narasumber yang menurut saya bukan narasumber yang warga Palu tidak mengenalnya. Karena dalam beberapa kepengurusan ataupun dalam organisasi beliau menduduki beberapa unsur pimpinan. Ada Ketua Kadin, Ketua PBSI, Ikat Teknik, Himpunan Pengusaha Reklame, masih banyak lagi lah. Saya perkenalkan dulu. Bapak Insinyur Gufran Ahmad ST, MT, IPM, ASEAN, Eng. Banyak sekali kita ini, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Bunda. Luar biasa. Terima kasih sudah mau merespon undangan kami. Siap, terima kasih atas undangan. Luar biasa. Di tengah kesibukan, Pak Gufran mau meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Sebenarnya kita tidak punya tema khusus ini, Pak Gufran, tapi kami dan beberapa tim dan produser mengundang Bapak untuk kita diskusi soal bagaimana dari kacamata Bapak sebagai kami menyebutnya adalah pengusaha muda. Ini pengusaha lokal yang ada di Palu. Bagaimana melihat pergerakan ekonomi kita pasca bencana yang terjadi 5 tahun terakhir, gitu kan. Nah, kalau Pak Gufran melihat bagaimana pergerakan ekonomi kita, khususnya kita di Kota Palu yang kemarin itu kan kita setelah bencana 28 September, kemudian kita disusul bencana non alam. Tapi kelihatannya kita sudah bangkit ini, Pak. Apa yang Bapak lihat sekarang kita di Kota Palu khusus? Baik, Dinda. Jadi saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Buat pemirsa podcast Palu. Terima kasih sebelumnya kepada Dinda Roni yang telah mengundang untuk bisa hadir di sini. Ini sesuatu apresiasi lah, penghargaan lah buat saya untuk menyampaikan apa yang kita mau sharing kaitannya dengan secara umum ya, persoalan masalah ekonomi kaitannya dengan kondisi yang ada di Palu. Jadi gini, pasca kita bencana 28 September 2018 di Palu, bukan hanya orang luar yang menilai bahwa Palu itu begitu cepat bangkit, baik dari sisi secara fisiknya maupun secara ekonominya. Jadi tidak sampai setahun itu, mungkin kurang lebih 90% itu sudah kondisi itu sudah normal kembali. Karena apa? Karena berkat kebersamaan masyarakat, kekompakan dan keinginan untuk mau cepat bangkit itu yang saya melihat. Jadi di samping itu juga menjadi ukurannya juga kaitannya dengan hadirnya brand-brand yang nasional, yang internasional yang masuk dan mau berusaha di Palu. Itu yang kita lihat. Ada beberapa lah, mulai dari restoran, mulai dari hotel, mulai dari transportasi. Ini menunjukkan bahwa Palu ini sudah baik, sudah cepat berkembang, cepat bangkit begitu. Itu saya melihat dari sisi kaitannya. Cuma memang kadang yang kita sedikit menjadi ini kendala seperti tadi Dinda sampaikan bahwa setelah pasca bencana ini muncul lagi bencana non sosial tadi non alam tadi itu pandemi itu. Tapi alhamdulillah itu juga tidak terlalu besar mempengaruhi walaupun ini kondisi memang punya keterbatasan dalam hal usaha ya. Tapi itu masihnya masyarakat Palu bisa menyesuaikan. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Gitu. Baik, Pak Gufran ini kan juga kemarin sebagai Ketua Kadin, tentu paham lah bagaimana teman-teman Kadin kemudian berusaha untuk membuat Palu ini bangkit. Apa yang Kadin lakukan waktu itu, Pak, sehingga Palu ini kemudian bergerak cepat? Jadi gini, kalau secara nasional ini kan menjadi perhatian dunia ya, maksudnya perhatian nasional ya terkait dengan bencana Palu. Jadi secara struktural itu kita Kadin juga ikut. Bagaimana cara membantu masyarakat yang mengalami kesulitan waktu itu. Tapi kami juga di Kadin Palu, Kadin Sulteng itu juga ikut. Bagaimana supaya roda ekonomi ini tetap berjalan. Kaitannya dengan memberikan pembinaan, kaitannya bagaimana supaya usaha ini tetap survive begitu. Jadi kalau persoalan masalah ada bantuan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan, yang diberikan intensif oleh pemerintah itu memang sebagian, tapi itu tidak semua. Itu sedikit membantu begitu ya, kaitannya dengan menyangkut masalah bantuan modal,
Cuman kadang gini, saya melihat beberapa program pemerintah itu belum maksimal terkait dengan pembinaan ke pengusaha. Misalnya contoh pelatihan pengusaha wirausaha itu memang tidak semua yang memang betul-betul pengusaha yang mendapatkan bantuan itu. Nah, mungkin mohon maaf saya harus sampaikan bahwa itu bisa saja dari instansi itu yang melaksanakan kegiatan pelatihan wirausaha itu hanya sekedar memenuhi kaitannya dengan program atau tupoksi, tapi betul-betul bukan pengusaha. Kalau pengusaha ini kan kita tahu betul kaitannya supaya begitu pasca pelatihan ada peningkatan kaitannya dengan usahanya, kaitannya dengan apa yang memang menjadi kekurangannya dia untuk bisa meningkatkan usahanya itu. Termasuk, misalnya contoh gini, pengusaha ini bukan hanya sekedar kaitannya melatih supaya dia memproduksi, tapi harus kita pikirkan juga pasarnya di mana. Ini kan butuh bukan hanya pengusaha saja, harus pemerintah juga mensupport. Kaitannya membuka ruang untuk bisa memasarkan apa yang dia punya produk. Jadi itu. Kalau ya gambaran kecilnya saja misalnya produk, misalnya contoh aja misalnya tisu. Tapi itu pemerintah mungkin membuat himbauan, regulasi atau peraturan supaya semua kantor itu pakai tisunya produknya lokal. Itu memberikan dampak supaya ada pasarnya dulu nih yang tetap begitu. Di samping nanti untuk berikutnya bisa dikembangkan lagi pasar-pasar yang lain. Termasuk yang keluar daerah. Saya kira itu yang memang harus menjadi perhatian juga dalam hal pengusaha ini, karena kita tahu bahwa ini mungkin saya ceritakan sedikit ya. Kadin ini dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Ditambah dengan peraturan presiden kaitannya dengan perubahannya di anggaran dasarnya tanggal nomor 18 tahun 2022. Tapi pemerintah ini belum secara penuh mendukung keberadaan Kadin ini. Bahwa semua pengusaha baik asosiasi perusahaan maupun asosiasi pengusaha itu wajib menjadi anggota Kadin. Ini masih sedikit agak lemah, sehingga yang menjadi anggota Kadin itu hanya betul-betul inisiatifnya sendiri, kepeduliannya sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi tidak menjadi keharusan begitu dalam hal bagaimana usaha ini untuk pengusaha ini bisa menjadi anggota Kadin, supaya kalau kita berkumpul di organisasi sekelas Kadin, asosiasi yang lain, itu ada kekuatan, ada bargaining posisi kita dengan pemerintah. Dan lebih gampang kita koordinir, supaya kita tahu apa yang kita inginkan. Nah, ini kan sekarang masih belum terlalu istilahnya, belum terlalu kompak begitu untuk bagaimana supaya fungsinya ini bisa dimaksimalkan. Gitu. Jadi perlu ada dorongan dari pemerintah untuk terlibat di situ, sehingga pemerintah juga mengambil peran, sehingga pelaku usaha ini bisa gabung di Kadin. Betul, itu yang kita harapkan. Baik. Itu yang kita harapkan. Nah, autokritik juga buat pemerintah tentu untuk memperhatikan pengusaha-pengusaha ini. Itu yang sudah disampaikan Pak Gufran tadi, bahwa dalam pelatihan itu tolong memang pengusaha itu yang dilibatkan. Nah, dalam banyak beberapa fakta yang kami temukan juga, Pak Ketua, bahwa ada urusan kredit pinjaman itu, nah itu diungkapkan juga anggota DPR provinsi waktu itu sempat viral, bahwa hanya orang-orang mereka yang mendapatkan bantuan kredit. Nah, ini autokritik juga buat pemerintah kita. Itu yang saya lihat, saya sampaikan tadi, program PEN itu belum memang betul maksimal. Jadi kaitannya dengan itu, sasarannya itu yang belum betul-betul memberikan dampak yang bagus untuk ke masyarakat. Baik sekali. Nah, di waktu kemarin pasca bencana kemudian kita disusul oleh pandemi itu, Kadin tentu sudah banyak juga berperan. Untuk di kepengurusan Bapak waktu itu, adakah juga investor yang kemudian Bapak temui untuk kiranya Palu ini sudah bangkit, mainlah ke sini begitu? Jadi gini, saya mungkin sedikit saya harus ceritakan kaitannya bagaimana investor dari luar bisa menginvestasikan usahanya di Palu, Sulawesi Tengah secara umum. Jadi gini, bukan hanya secara personal pengusaha itu, kita butuh juga ada istilahnya dukungan dari pemerintah. Misalnya contoh, kalau ada investor yang mau masuk di Palu, Sulawesi Tengah, pemerintah itu harus istilahnya gini,
memberikan dorongan dalam hal misalnya investasinya yang masuk, wajib dia pengusaha lokal itu minimal 30%. Oke. Keterlibatan porsi untuk investasi ya, kaitannya dengan saham lah begitu. Jadi bukan murni ini investasi ini yang masuk ini, murni juga investasi orang luar. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan kaitannya dengan bagaimana caranya. Bisa. Jadi bukan misalnya mau investasi tambang begitu. Kan orang-orang lokal yang paham dan mengerti daerah ini. Jadi itu yang harus dilibatkan. Kaitannya memfasilitasi, membangun komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan. Itu bagian dari upaya juga pengusaha lokal. Ya, mungkin bukan tidak besar dia punya kemampuan modalnya, tapi itu ada. Bukan hanya sekedar memfasilitasi, ya kasarnya maklar begitu ya, memfasilitasi untuk tanahnya, setelah selesai itu dibeli, habis, putus. Hanya sesaat saja kita bisa dapat uang terima kasih. Tapi itu tidak memberikan kontinu. Bahwa pengusaha lokal juga mendapatkan di investasi itu ada keterwakilan lokal di semua investasi. Yang buat aturan itu harusnya pemerintah. Untuk membatasi, memberikan barrier bahwa investasi lu nggak boleh dong investasi semua, kasih ke uang lokal, entah 10% kah, 15% kah, 5% kalau memang investasinya besar. Tapi itu harus pemerintah, bukan semata-mata investasi masuk itu langsung dilepas begitu. Jadi harus dikawal juga, tapi itu dibuat oleh pemerintah yang memang punya kewenangan untuk itu. Kan bisa disampaikan ke pusat, bukan hanya sekedar kaitannya tadi itu. Selesai investasi di sini, sudah keluar. Jadi perputaran uang ekonomi juga, persoalan masalah uang juga tidak ada memberikan dampak. Jadi setiap investasi itu harus memberikan keuntungan atau dampak terhadap ekonomi di daerah ini. Itu menurut saya. Ya, jadi prioritas sebenarnya pemerintah harus melihat pengusaha lokal. Jangan karena dekat dengan pengusaha luar, kemudian diabaikan. Dan ini terjadi kira-kira di daerah kita. Karena saya melihat begini, kalau sekarang kan pemberian izin, pemberian ini kan semua di pusat. Tapi kan juga harus disuarakan kita ke pusat bahwa tolong lokal juga diberikan ruang dong kaitannya dengan itu. Bukan hanya semata-mata kaitannya bahwa ini karena punya uang, punya ini, punya jaringan, punya ini. Tapi kan lokal juga punya kemampuan kaitannya dengan menyangkut masalah. Contoh lah, hal yang kecil saja, kendaraannya, operasional. Berikanlah ini kepada lokal supaya ini jalan. Jangan mobil yang dibawa dari luar semua, ya kan? Ini kan yang tidak terjadi memberikan dampak, efek yang kepada teman-teman pengusaha lokal. Ini yang harus kita sampaikan, termasuk misalnya Menteri Investasi menginginkan, wah gimana pengusaha lokal itu harus diberikan ruang supaya bisa naik kelas. Tapi kan tidak dikasih ruang, aplikasinya kaitannya seperti apa itu kan harus diatur supaya jelas. Kita tidak, pengusaha lokal ini mau hubungi kemana, mau kemana, kan kita putus. Kita kan tidak kenal dengan perusahaan A, sementara kan kita tidak tahu kontak personnya siapa. Tapi kalau pemerintah kan bisa memfasilitasi, oke, semua pengusaha yang masuk investasi ke sini, kita kumpul. Kita diskusi, apa yang bisa kita saling support. Supaya ini berjalan, investasi jalan, pengusaha juga dihidupkan. Baik. Saya kira begitu, Bunda. Luar biasa nih, Pak Gufran. Kita baru pemanasan, tapi sudah mulai luas pembahasannya. Nah, kalau selama 5 tahun terakhir ini, Pak Gufran melihat apa yang perlu didorong, khususnya ekonomi di daerah kita, Kota Palu ya, kita bicara Kota Palu. Baik. Karena sebagai ibu kota provinsi. Jadi gini, kalau Kota Palu ini kan kota jasa. Kaitannya dengan sumber daya alam ini kan tidak ada, hampir mungkin ya, tapi ada lah. Pinggir-pinggir. Nah, jadi pure kita ini bagaimana caranya mengelola sumber jasa ini. Terkait dengan masalah hotel lah, masalah infrastruktur. Kalau perkembangan ekonomi Palu kita melihat 2022 kan 4 sekian %, tapi itu lebih ke konstruksi, jasa konstruksi ya, itu yang lebih besar. Sekarang saya mau sedikit lagi mempertanyakan atau menyampaikan unek-unek. Pasca bencana ada namanya itu rehab rekon. Kita tahu sekarang rehab rekon itu hampir 70-80% itu dikerjakan oleh perusahaan luar. Oh ya? Ya. Apa karena perusahaan lokal tidak mampu? Bukan persoalan tidak mampu, tidak berikan ruang. Oh ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kan bisa saja. Ini aturan bisa dibuat sepanjang ini bisa saling menghidupkan. Jadi perusahaan luar masuk ya juga gandeng lah dengan perusahaan lokal. Janganlah bermasalah, aturlah pekerjaan yang mana yang bisa dikerjakan orang lokal.
Karena kalau bicara pengusaha lokal ini tidak ada yang tidak bisa sepanjang itu diberikan ruang kalau memang ada dananya, kan begitu. Ya kan? Jadi tidak melihat bahwa pengusaha lokal ini kaitannya wah ini tidak bisa. Kita akan berupaya. Kalau saya lihat dengan teman-teman seperti itu, karena ada batasan juga ya, anggaran tadi itu misalnya 100 M ke atas ditanganin oleh harus perusahaan BUMN, perusahaan nasional. Tapi itu kan bisa. Ada sub-sub kan? Ya, ada solusi yang bisa diberikan kaitannya dengan untuk bisa kerjasama. Kan persoalan ini kan kaitannya dengan kebijakan. Kan banyak juga perusahaan-perusahaan dari luar itu. Kita dianggap bahwa profesional juga banyak kok pekerjaan yang tidak juga terselesaikan. Ini juga menjadi catatan buat kita gitu. Kita berharap bahwa ini tadi memang butuh pemerintah juga itu sebagai regulator mengatur kaitannya bagaimana keseimbangan antara pengusaha lokal dengan pengusaha nasional. Jadi pasca bencana itu saya sih belum tahu data realnya ya, sebesar berapa. Tapi kalau saya asumsi itu ya hampir semua di perusahaan-perusahaan pekerjaan-pekerjaan besar itu ditangani oleh perusahaan luar. Nah, ini menjadi didominasi oleh perusahaan luar sampai 80%. Ya. Wah. Kurang lebih lah. Saya tahu estimasi ya. Kita melihat bahwa itu kita harus inventaris karena belum ada tim yang khusus mencari tahu seberapa besar sih anggaran yang masuk rehab rekon ini, seberapa besar, seberapa banyak perusahaan-perusahaan luar yang menangani pekerjaan yang ada di Palu Sulawesi Tengah pasca bencana. Begitu Den. Tapi Pak Gufron mau tegaskan bahwa didominasi oleh perusahaan. Itu juga harus jadi perhatian ini. Dan dikira nanti orang Palu tidak bisa sebagus padahal sebenarnya punya kompetensi kan? Punya kompetensi. Apalagi sekarang semua sudah terbuka kan? Baik sekali nih Pak Gufron. Nah itu tadi kita bicara soal pasca bencana 5 tahun. Ternyata saya dapat ilmu baru ini, dapat pemahaman baru dari Pak Gufron bahwa ternyata kita di Palu ini 5 tahun ini bergerak lumayan cepat begitu. Ekonomi bangkit. Tapi ada juga persoalan-persoalan tadi itu, khususnya di rehab rekon dan segala macam itu. Nah, saya mau ke soal lain ini, Pak Gufron. Kita random saja diskusi. Apa-apa. Tapi tetap berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gufron. Saya agak nyerempet sedikit ke soal karena Pak Gufron juga adalah pengusaha reklame. Masuk dalam ketua himpunan pengusaha reklame Sulawesi Tengah. Tentu di beberapa hari belakangan ada sedikit pro kontra yang terjadi. Kemudian teman-teman di HPR ya singkatannya itu menghadap DPR. Kemudian ditindaklanjuti dengan RDP, rapat dengar pendapat. Itu terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Palu yang membongkar berapa titik usaha reklame yang ada di Kota Palu. Kemudian saya membaca tadi di beberapa berita yang saya dapatkan bahwa hasil RDP itu ada 3 poin rekomendasi. Yang pertama itu revisi Undang-Undang 17 itu kan. Perwali 17 tahun 2022. Soal iklan pengusaha reklame, pembagian reklame itu kan. Kemudian pemotongan pembongkaran. Kemudian menyediakan relokasi. Nah, semua orang kan tidak tahu ini Pak Gufron hari itu ada di situ waktu RDP. Apa yang didapatkan di DPR waktu RDP? Jadi gini, terkait dengan teman-teman yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sebagai ketua HPR Himpunan Pengusaha Reklame yang selama ini memang HPR ini dari 2006 terbentuk itu. Jadi ini membangun komunitas sesama usaha itu. Jadi kami sadar betul kaitannya dengan Pak Wali sekarang untuk menata Kota Palu itu menjadi baik, menjadi indah, menjadi tertata itu. Kami setuju dan kami sepakat dengan itu dan kami mendukung. Jadi memang ada beberapa karena ini kan terkait dengan usaha, ya kan. Apalagi itu seperti yang saya sampaikan tadi, pasca bencana, pasca COVID ini baru mau bangkit begitu. Kadang ini usaha ini kan harus memang bisa bersinergi juga dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal itu supaya ini juga usaha jalan.
kaitannya dengan tujuannya pemerintah juga itu bisa mendukung menyangkut masalah Kota Palu yang ditata. Jadi ada beberapa titik itu sebenarnya kami tidak ada permasalahan yang di Pangkas itu, yang di Tebang itu, seperti di beberapa titik ya, Taman Nasional, terus di taman apa namanya di Talise, terus itu di titik-titik di ini ya Jalan Samratulangi. Tapi harus adakan solusi, diberikan solusi. Kalau setelah misalnya di Pangkas ini mau kemana begitu? Saya kemarin itu sempat bahwa pemerintah Kota Palu itu mengeluarkan namanya master plan kaitannya dengan billboard. Reklame itu sudah ada. Cuman itu belum secara apa namanya konkret lokasinya di mana kalau memang toh diberikan ruang. Jadi kami sudah beberapa kali komunikasi dengan instansi, dengan dinas, termasuk juga Pak Wali sendiri kita sudah ketemu begitu. Cuman prosesnya ini berjalan, belum ada memberikan apa kepastian lah terhadap teman-teman HPR. Ya, sehingga kami menyampaikan suara kami ini lewat DPR, lembaga yang memang sebagai perpanjangan tangannya rakyat begitu. Jadi alhamdulillah DPR merespon terhadap itu, dilakukanlah RDP. Dari 3 rekomendasi yang disampaikan oleh DPR itu sebenarnya sudah memenuhi keinginan kami. Dalam hal kaitannya melakukan revisi terkait dengan poin-poin yang dalam perwali itu, karena memang sedikit merugikan lah, begitu karena teman-teman di HPR ini sudah melaksanakan kontrak tiba-tiba dipangkas, berarti kan kena denda oleh vendor begitu kan, sehingga harus dicarikan solusi di mana begitu kan. Kalau terkait dengan bagaimana penataan reklame ini, kita juga bisa melihat pembandingnya di kota-kota besar ya, Makassar, Surabaya. Karena ini kan menunjukkan, kalau saya melihat secara HPR, kalau banyak reklame, itu juga menunjukkan bahwa ekonomi di suatu daerah itu berkembang. Karena pajak. Karena pajak. Dari satu sisi, kemarin sempat itu berkembang di RDP bahwa Kota Palu itu menargetkan kurang lebih 4 miliar. Dari pajak reklame? Untuk pajak reklame. Dari 2,5 M yang tahun kemarin kan begitu. Tapi dari satu sisi kita juga mendukung gimana. Jadi ini yang perlu harus dikomunikasikan, didiskusikan supaya ada titik temu begitu. Kalaupun dikasih pindah, direlokasi di mana, mungkin teman-teman HPR akan menerima karena itu bagian juga dari mendukung upaya untuk perbaikan kota, penataan kota. Tidak ada masalah gitu. Hal inilah yang perlu diatur sehingga regulasi yang terkait dengan reklame, terus peraturannya, semua harus patuh terhadap semua itu. Dan kami sebenarnya siap untuk itu, tidak ada masalah. Jadi teman-teman HPR ini sebenarnya nurut dengan apa yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Tapi tentu teman-teman ini juga berharap ketika misalnya itu ditertibkan, ada solusi. Ada solusi. Mau di mana? Bukan cuma sekedar bongkar. Setelah dibongkar kami mau kemana? Harus ada tempatnya begitu kan. Termasuk kenapa kami mau menginginkan direvisi itu perwali karena ada beberapa poin perwali itu, misalnya contoh dilarang pasang billboard baliho di perempatan, harusnya radiusnya 20 meter. Kalau secara branding kaitannya dengan untuk menarik, ini kan bicara iklan ini kan supaya orang banyak melihat. Tapi kalau posisi titik-titik itu dilarang, terus di mana gitu kan? Nah ini yang perlu kita minta supaya Pak Wali mungkin bisa mempertimbangkan kembali itu perwali itu gitu. Entah mungkin bisa dipasang di perempatan, tapi dengan penataan yang supaya bagusnya itu seperti ini. Ajukan konsepnya. Mungkin dari kami akan ajukan. Kan ini kan bisa secara visual dulu melihat pada saat posisi titik itu bagus nggak. Nah, kalau memang tidak bagus dirubah, kira-kira di mananya. Nah, ini harus ada komunikasi. Ya kan perlu, kalau tidak ada komunikasi ya langsung istilahnya menjadi pedoman sama-sama di perwali itu. Kalau memang sudah melanggar tidak bisa. Tapi kan tidak ada kebijakan lah, ada solusi lah yang kita bisa dapatkan. Begitu kira-kira. Kalau sejauh ini dari pemerintah kota khususnya Pak Wali sudah ada tanggapan kah? Mengundang teman-teman HPR atau belum? Beliau sudah ini, cuman setelah RDP ini sampai sekarang belum ada lagi. Kami mendapatkan informasi tindak lanjut dari RDP itu seperti apa. Entah mungkin dari Pemkot itu
menerima atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan, kami sih siap saja untuk. Tapi sejauh ini belum ada ya? Belum ada. Pakai RDP. Pakai RDP. Oke. Tapi kan Pak, kalau kita melihat soal estetika kota begitu ya, apa yang dilakukan Pak Wali ini adalah ingin merubah wajah kota ini mungkin lebih baik. Gitu. Karena di awal-awal saya sempat pernah berdiskusi dengan podcast juga dengan Pak Wali, dia salah satu keinginannya itu dia mau menunjukkan bahwa kota itu ya kota, menunjukkan bahwa kota itu memang harus berubah mulai dari penataan dan segala macam. Kemudian pemerintah menertibkan ini dan HPR istilahnya komplain lah dan menghadap DPR. Itu kan artinya HPR agak sedikit clash lah saya dengan pemerintah kota. Apa yang Bapak mau sampaikan ke pemerintah kota untuk supaya bersinergi lain, supaya tidak dianggap teman-teman HPR ini melawan kebijakan pemerintah kota? Jadi gini, seperti yang saya sampaikan di awal ini, kami mendukung program kaitannya penataan kota oleh Pak Wali Kota sekarang. Kami support itu. Cuman maksudnya gini, dari keseluruhan di Kota Palu ini, titik mana yang memang tidak bisa, titik mana yang bisa, hanya itu saja sih kami butuhkan. Supaya ada kejelasan kaitannya dengan penempatan ini gitu. Kalau secara pribadi dan secara organisasi, dengan adanya misalnya contoh Taman Nasional, kita memang melihat bahwa itu ada perubahan dari sisi kaitan dengan keindahan, menatanya taman itu sudah bagus. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kaitannya dengan branding untuk promosi di situ, dan Pak Wali juga sepakat dengan itu, gitu. Sekarang ini hanya gini, mungkin teman-teman di HPR ini menginginkan itu ada informasi awal supaya kaitannya bahwa nanti perencanaan 2 tahun ke depan ini, ya kan, untuk titik-titik reklame ini hanya bisa di sini, supaya kita mengantisipasi, ya kan, supaya kita tahu bahwa di situ itu memang dilarang untuk daerah iklan, reklame atau baliho ya, gitu, supaya teman-teman juga ini, karena ini membangun ini butuh biaya besar, ya. Jadi kalau kita membangun begitu ada teguran atau ada melanggar, itu kan teman-teman juga HPR kan rugi gitu kan. Apalagi yang sudah kontrak. Apalagi yang sudah terkontrak. Ini sih yang kita harapkan teman-teman dari HPR itu ada informasi terkait dengan di mana titik-titiknya, diberikan solusi. Oke, Anda punya titik di sini, nanti kayaknya bisa. Gimana kalau di titik di sini? Mungkin bisa teman-teman. Oh, kayaknya bisa. Kira-kira dengan ukuran berapa yang bisa dianukan di situ. Jadi sebenarnya ini tinggal komunikasi. Maksudnya ini tidak ditempatkan, belum ada ya informasi. Itu yang sampai itu belum ada informasi yang mana. Memang kadang teman-teman mengajukan izin itu, ya mengajukan izin di titik A, titik B, titik C, begitu ini ditolak semua. Tapi tidak ada juga informasi bahwa titik yang bisa diberikan di sana gitu. Oh, belum ada. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan lah bisa. Oke, mudah-mudahan waktu dekat ini ada hasil RDP ini bisa ada respon dari pemerintah kota, karena ini juga berkaitan dengan peningkatan PAD. Tadi sudah disampaikan Pak Gufran, lumayan loh pajak reklame. Sementara kita juga di kota ini digenjot untuk menaikkan PAD. Betul. Baik sekali. Nah, sahabat podcast, kita sudah semakin jauh ini diskusi kita sore hari ini. Tadi kalau kita cerita tentang bagaimana peningkatan ekonomi 5 tahun pasca bencana, kemudian ada juga keluhan teman-teman terkait dengan usaha reklame. Kemudian sudah dijelaskan tadi ada beberapa poin hasil RDP. Nah, sebagai pembahasan yang ringan ini, Pak Gufran, karena Pak Gufran ini banyak sekali organisasinya, sampai saya pusing membacanya. Dan sekarang kita banting setirnya ke soal olahraga ini. Ketua PBSI. Siap. Nah, Pak Gufran mau dibawa kemana PBSI Sulteng ini? Karena saya dengar sebelum sempat masuk di PON ya. Betul. Jadi gini, Dinda, kaitannya dengan PBSI, kami memang pernah ya, mungkin mencatat sejarah 1 kali lah masuk di PON ya.
Tapi itu waktu itu memang sistem zonasinya itu masih lebih inilah dalam tanda kutip terbatas begitu sehingga bisa lolos. Jadi kepemimpinan sekarang saya di PBSI saya akuin bahwa kenapa? Karena memang sarana dan prasarana. Oke. Jadi itu yang pertama. Terkait dengan upaya kita PBSI Sulawesi Tengah untuk mendapatkan pengelolaan gedung olahraga Siran ini sampai sekarang ini masih terhambat dengan klaimnya masyarakat, ya terkait dengan masalah posisi tanah itu. Alhamdulillah Bapak Gubernur sudah memberikan ruang itu, sudah memberikan kami ke PBSI untuk mengelola itu. Tapi begitu kami masuk, terkendala persoalan masalah kepemilikan lahan. Ini sekarang proses masih di pengadilan. Mudah-mudahan cepat bisa ada putusan untuk bisa haknya siapa begitu. Terus yang kedua, saya kemarin pegang PBSI dari sisi prestasi memang kita akui bahwa atlet-atlet kita itu masih butuh latihan, terus butuh fasilitas sarana yang memang bisa mendekati standar Jawa lah. Itu Jadi berharap itu GOR itu bisa diambil alih, memang menjadi pusat pendidikan pelatihan bulu tangkis. Itu tujuan saya. Jadi pelatih yang memang dibilang hebat, pelatih dunia itu kita datangkan di sini. Dibandingkan kita kirim atlet ke sana, itu kosnya besar. Betul. Jadi itu bisa dari sisi kaitan biaya. Terus kenapa saya mungkin begitu selesai ditunjuk jadi ketua, saya pertama yang saya pikirkan ini karena dari sisi prestasi atlet kita masih kurang, masih minim. Akhirnya saya mendapatkan ide bagaimana ceritanya PBSI ini supaya punya nama di pusat. Saya membuatlah pelantikan itu di luar ruangan. Akhirnya mendapatkan rekor muri. Rekor muri. Satu-satunya pengurus provinsi PBSI di seluruh Indonesia cuma Sulawesi Tengah mendapatkan rekor muri. Jadi itu menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah itu ada nilai lebihnya. Bukan hanya prestasinya, walaupun memang bicara olahraga ya prestasi atlet ya. Pasti. Tapi itu proses. Berharap tadi itu kaitannya dengan gedung olahraga itu, saya juga sampaikan, sempat juga dengan Pak Gub. Pak Gub, kalau memang saya diberikan gedung olahraga itu 2 tahun lah mungkin tidak ada prestasi, saya siap mundur. Sampai saya sampaikan begitu, bahwa memang dibutuhkan ini. Sarana ini penting sekali dalam hal pembinaan, karena olahraga bulu tangkis itu tidak bisa tiba masa tiba akar. Mulai dari umur 10 tahun, 11 tahun sudah harus dilatih. Karena untuk persiapan untuk menjadi juara nasional dengan juara dunia itu tidak gampang. Itu butuh semangat, butuh komitmen, terus butuh juga istilah disiplin yang kuat bagi atlet ya. Nah, harapannya itu kalau kita mendatangkan pelatih dari luar, itu kosnya mungkin lebih besar dan betul-betul terpusat. Jadi atlet yang kita mau latih nanti itu untuk ke depan di GOR itu kita ada mesnya juga tinggal di dalam. Jadi pure itu penanganannya dalam hal pembinaan atlet itu seperti di Jawa itu baru bisa kita menjadi bisa diperhitungkan lah, bisa menjadi pemain-pemain atlet kita itu bisa menunjukkan prestasi lah di kancah nasional maupun dunia lah. Saya kira itu sih yang ini kaitannya dengan PBSI. Karena kalau kita mau pakai gedung di luar itu kosnya kan besar ya. Kosnya besar. Ada kan di situ itu pemerintah punya. Dan saya lihat juga beberapa kali waktu saya ke sana liputan sama Pak Gufran kan memang sudah ada 3 atau 4 lapangan ya. Dipersiapkan itu. Jadi gini, saya sedikit ceritakan Dina, kaitannya dengan GOR. Saya sudah 3 kali, 4 kali ketemu dengan pihak keluarga. Sampai saya memberikan solusi. Kaitannya bagaimana sih? Karena ini GOR ini ibaratnya itu sama dengan sarana umum. Sama lah masjid, gereja, itu memang penggunanya untuk umum. Jadi berharap dari pihak keluarga ini mau memberikan mewakafkan tanahnya bukan hanya dari orientasi mendapatkan uang ya, tapi ini bagian dari amal jariah. Begitu saya sampaikan juga. Terus yang kedua, saya sampaikan juga pihak keluarga itu bagian tadi dari itu bagaimana pengorbanannya keluarga kalau memang betul itu. Saya nama GOR Siranindi itu saya ganti dengan nama keluarganya yang punya tanah gitu. Termasuk beberapa kan rencana itu saya mau buat
tenan begitu Ya, di betul. sepanjang di halamannya itu. UMKM Dan bergerak. UMKM ya. Jadi semua itu keluarga itu mendapatkan tenan satu-satu untuk di situ. Termasuk tempat parkir saya berikan ruang untuk itu, dan saya mempekerjakan. Menata halamannya, membersihkan gedungnya, merawat ruangannya dan semuanya. Itu pure itu kaitannya dengan memberikan kepada pihak keluarga. Ini yang perlu. Saya juga beberapa kali sudah komunikasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini yang berkompeten kaitannya dengan itu untuk bisa mencarikan solusi supaya dunia olahraga sesuai dengan sekarang Pak Gubernur kita sebagai Bapak Olahraga Sulawesi Tengah konsisten betul dan gregetan beliau bagaimana olahraga di Sulawesi Tengah ini bisa berkembang. Tapi itu lagi harus dukungan dari semua pihak. Fasilitas. Jadi selama ini teman-teman pembinaan atletnya di mana ini Pak Gufran? Sekarang ini kalau kita berbicara itu masih otodidak ya. Maksudnya dia menyesuaikan. Masih di klub-klub masing-masing. Belum ada menjadi pusat pelatihan bulu tangkis khususnya di atlet Sulawesi Tengah. Jadi misalnya di kabupaten juga begitu dengan kemampuan dan seadanya begitu ya. Mereka juga melatih. Karena gini, semua pemilik olahraga, tapi menunjukkan gini. Di Palu Sulawesi Tengah itu banyak tambahan gedung olahraga baru. Ada beberapa lah ya. Itu menunjukkan bahwa olahraga bulu tangkis ini mungkin dicintai. Ya toh? Tapi dari satu sisi itu kan orang berbisnis. Ya kan berbisnis. Betul. Dan itu punya jam-jam membernya khusus untuk itu. Kalau misalnya kita dari Pemprov itu PBSI belum bisa mengganggu jadwal-jadwalnya mereka dan itu memang butuh kos besar. Tapi kalau kita memiliki gedung sendiri dari pemerintah, saya kira itu lain ceritanya gitu. Dan itu juga sudah dibuktikan dulu kan waktu masih bisa dipakai gedung. Ya, ini kan luar biasa. Karena dulu waktu atlet-atlet kita yang pernah berlaga di PON, pernah juara ya, senior-senior kita itu waktu gedung latihannya di gedung Siranindi, memang menjadi pusat latihan di situ. Dan memang dulu di sport betul. Baik Pak Gufran, di penghujung saya ini, mungkin ke depan PBSI mau ada rencana apa begitu, khususnya untuk kita di Sulawesi Tengah ini? Mungkin ada agenda yang lebih mendekati untuk itu. Saya kalau berbicara PBSI, bicara program yang real dan konsisten dan bagaimana pembinaan bulu tangkis Sulawesi Tengah ini bisa memberikan peningkatan, menunjukkan peningkatan ada dari sisi atletnya ini, ya memang harus ada sarana prasarana. Saya lebih berharap secepatnya gedung olahraga Siranindi itu pemerintah provinsi memberikan ke kami sepenuhnya untuk mengelola. Dan mengelolanya ini bukan dalam hal kaitannya secara gratis. Kami juga memberikan PAD kepada pemerintah. Tapi itulah harapan kita sebagai pusat pelatihan dan pendidikan dan pelatihan bulu tangkis di Sulawesi Tengah. Baru kita bisa mengetahui bagaimana ukuran atlet kita itu. Karena kita tidak tahu yang dari pelosok daerah itu mungkin punya kemampuan bakat alami, tapi itu tidak di-manage atau tidak dilatih dengan profesional, itu tidak akan mungkin bisa memberikan prestasi yang baik. Gitu, jadi sahabat podcast, kalau kita diskusi dengan pengusaha ya begini, selain prestasi dia juga memikirkan ekonomi, multiplier efek dari olahraga itu, termasuk UKM-UKM itu. Karena memang begini, bicara olahraga itu sekarang itu harus memang punya nilai tambah dari sisi kaitannya dengan ekonomi. Jadi istilahnya itu bukan industri olahraga. Jadi bisa saja kalau memang kita kelola kostumnya terus sepatu apa semua kita produksi di sini. Ya kan? Jadi itu karena memang begitu juga kok. Sekarang saya lagi rencana kerjasama dengan pabrik kok yang di Jawa untuk memberikan nama kok lokal. Ya gitu. Jadi motifnya itu bambunya apa semua itu motif batik bomba atau bisa megalit, itu kita sosialisasikan juga ke daerah-daerah dan harganya kompetitif. Karena kami sekarang di PBSI juga sudah membuat koperasi
Jadi atlet-atlet yang mau beli sepatu yang memang harga 1-2 juta, enggak apa-apa. Ke koperasi PBSI aja. Nanti mereka bisa mendapatkan kemudahan lah dalam hal kaitannya untuk mendapatkan kualitas alat olahraga yang bagus. Begitu, Dina. Baik sekali nih. Jadi olahraga prestasi, bisnis oke, branding juga harus melekat. Betul. Branding mewakili ikonik yang ada di Sulawesi Tengah. Betul. Baik, sahabat podcast, Pak Gufran, terima kasih atas waktunya. Siap. Saya ingin Pak Gufran mau sampaikan apa ke penonton kami, Pak? Baik, terima kasih, Dendaroni. Jadi sesuatu yang luar biasa saya diundang di podcast Palu. Berharap podcast ini bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat. Berharap juga saya selaku Ketua Kadin undang juga mungkin pengusaha-pengusaha UMKM yang istilahnya punya branding bagus yang perlu kita harus promosikan. Mereka jangan hanya sebatas memproduksi tapi menjual juga. Mungkin lewat podcast Palu bisa menginformasikan kepada pemirsanya, kepada masyarakat di luar ini ikut membantu kaitannya supaya ekonomi di Palu ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu sih harapannya. Podcast Palu tetap sukses, eksis terus, luar biasa, dan teman-teman juga bekerja dengan semangat lah. Amin. Saya kira itu. Baik, saya akhiri. Siap. Terima kasih Bapak Insinyur Gufran Ahmad, ST, MP, MT, IPM, ASEAN, Eng.